Seorang warga Kota Bekasi, Jawa Barat menjadi korban aksi penyiraman diduga air keras. Polisi masih menyelidiki kasus ini dan telah memeriksa 3 orang saksi. Inilah rekaman CCTV aksi penyiraman air keras yang terjadi di perumahan Pejuang Pratama, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu lalu. Terduga pelaku yang mengenakan atribut ojek online tampak melintas di depan rumah korban VU. Saat itu korban yang berjaket coklat mengendarai sepeda motor hendak berangkat kerja. Saat korban melintas, pelaku kemudian terlihat menyiramkan sesuatu yang diduga air keras ke arah korban. Korban lantas mengejar pelaku, namun pelaku berhasil kabur. Menurut adik korban, kakaknya menderita luka bakar di bagian wajah, leher, hingga paha, dan masih dirawat di RSCM Jakarta. Udah ngubungin orang polisi. Kondisi abang gimana sekarang? Kondisi dia sekarang di bagian dia ini melepuh. Terus di sekitar sini, pokoknya paling kanan itu agak rusak ya. Terus di sebelah sini, kemudian di paha sama kena sedikit alat vitalnya. Gitu. Untuk bagian matanya sebelah kanan ini kita masih nunggu hasil dari lab rumah sakit. Menurut T, aksi ini diduga bagian dari teror ke-6 yang diterima keluarganya sejak Juli lalu. Mulai dari perusakan hingga pelemparan bom Molotov terhadap mobil korban. Untuk pastinya kita masih lakukan penyelidikan ya, jadi kita belum bisa menyimpulkan untuk pastinya itu motifnya apa belum tahu. Jadi kita hanya ya kita ketahui kejadian diduga disiram air keras. 3 saksi itu dari salah satunya adik si korban, kemudian dari warga dari Karang Taruna sekitar situ. Karena TKP kejadian itu di pos RW 6 Kelurahan Pejuang ya. Keluarga berharap pelaku segera ditangkap karena aksi teror tersebut mengancam keselamatan keluarganya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Kurnia Dwi Hapsari, TV One mengabarkan. Seorang warga Kota Bekasi, Jawa Barat menjadi korban aksi penyiraman diduga air keras dan kini tengah menjalani perawatan di RSCM. Untuk mengetahui kronologis peristiwa ini, sudah bersama kami Mawar yang bukan nama sebenarnya selaku adik korban. Kami juga sebelumnya sudah berusaha mengundang pihak kepolisian yang menangani kasus ini namun hingga kini belum mendapatkan respon. Selamat pagi, Ibu Mawar. Pagi, Pak. Ya, Ibu Mawar, kami turut menyesal dengan peristiwa yang menimpa dari kakak Anda. Namun sejauh ini bagaimana kondisi dari korban? Kondisi korban saat ini masih dalam perawatan dari pihak RSCM-nya. Terus kita juga masih menunggu hasil lab dari pihak rumah sakit terkait mata abang saya. Itu dibutuhkan operasi atau tidaknya itu. Tapi sejauh ini korban sadarkan diri, Mbak Mawar? Sejauh ini korban masih sadar ya. Cuma ya memang emosi dia, terus mental dia itu sedikit down, agak kena sedikit sih memang. Mbak Mawar, ini selain dari mata, ini bagian mana saja yang terparah akibat siraman air keras? Bagian muka sebelah kanan itu rusak, agak sedikit rusak, terus sini, kemudian di tangan sebelah kanan, kemudian kedua paha dia sebelah kanan dan kiri itu. Sebelumnya ini mohon maaf, Mbak Mawar, ini untuk mata kanan dari korban masih bisa melihat sejauh ini? Kalau saya tanya sama korban, dia bilang melihat. Masih bisa melihat. Mbak Mawar, untuk kronologis mungkin Anda bisa ceritakan pada kami kronologis kejadian seperti apa? Waktu itu kejadiannya abang saya mau pergi berangkat kerja seperti biasa. Ya,
Kemudian dia biasa memang menggunakan kendaraan motor karena kan mobil dia kan sudah rusak ya. Terus memang jalur yang utama memang menuju ke kantor dia itu hanya jalur itu saja. Dan dari lihat dari CCTV kami, memang pelaku sudah mengintai rumah kami sekitar dari jam 6. Dari jam 6 pagi. Nah, saat itu posisi abang saya sudah nyampe di kantor sekretariat RT 6 di belakang. Kemudian saya memang posisi sedang mau mengantar anak saya pergi ke sekolah. Terus saya dengar suara motor kenceng ngebut-but ya kan. Terus saya udah feeling saya waktu itu, wah maling nih kata saya gitu kan. Terus saya samar memang mendengar suara abang saya di belakang saya teriak maling gitu. Kemudian ya, saya juga ikut refleks lari. Saya kejar, kemudian saya ketemu di tengah-tengah sama abang saya. Itu posisi saya sudah melihat baju abang saya, jaket abang saya itu ada bercak bekas minyak. Terus saya udah lain, pikiran saya udah lain, ini bukan maling menurut saya waktu itu. Saya berusaha kejar abang saya sampai ke gerbang perumahan kami. Sampai di situ saya ada keramaian. Saya pikir mereka sudah ketangkap ya pelakunya ya. Terus saya tanya sama mereka, kemana abang saya? Masih ngejar ternyata abang saya. Kemudian saya coba pinjam motor warga untuk coba ikut ngejar abang saya gitu. Jadi sempat mengejar begitu ya korban ketika kejadian berlangsung ya, Mbak Mawar? Dia sempat kejar sampai ke THB Taman Harapan Baru. Mbak Mawar, tadi Anda mengatakan ini sudah sempat mengintai rumah begitu ya dari pelaku ini. Apakah Anda bisa memaparkan ciri-ciri dari pelaku ini? Dia pakai rompi Gojek, kemudian pakai motor Beat warna hitam, pakai helm hitam, terus dia pakai masker hitam. Tadi juga saya baru lihat dari CCTV tetangga saya, dia ada bawa tas seperti tas goodie bag warna merah, terus memakai celana bahan, itu Pak. Baik, Mbak Mawar, ini untuk sempat kami mendapatkan informasi ini merupakan peristiwa teror, Mbak. Ini bisa Anda ceritakan ini teror yang keberapa, Mbak? Ini teror dia yang ke-6. Teror yang ke-6. Bisa Anda ceritakan teror-teror sebelumnya ini apa yang pelaku lakukan? Teror pertama itu yang dilakukan adalah memecahkan ban mobil abang saya itu sekitar akhir Juli. Kemudian di Agustus ada yang memecahkan kaca mobil depan, bagian depan abang saya. Itu kejadian pertama. Kejadian kedua kami memang belum punya CCTV. Kejadian ketiga itu sama, dipecahkan juga kaca mobil abang saya, tapi tidak mengenai titik yang sebelumnya, mengenai kerangka mobil abang saya. Itu posisi saya udah pasang CCTV. Nah, pelaku nimpuknya itu bukan dari dekat, tapi dari samping rumah tetangga saya. Nah, kejadian keempat itu pelaku mulai terang-terangan, itu sekitar jam 3:30 sore. Pelaku nimpuk kaca mobil belakang abang saya, pakai martil ya. Kemudian kejadian kelima di tanggal 21 Oktober, itu pelaku lempar mobil abang saya dari belakang, bom molotofnya. Itu yang keenam, kemarin tanggal 30 November abang saya kena air keras. Baik, sudah dari bulan Juni lalu ini teror dilakukan, tapi sejauh ini apakah pelakunya sama, Mbak Mawar? Sejauh ini yang saya tangkap dari kejadian 4 sampai 6 itu sama. Dari ciri-cirinya postur sama tubuh begitu ya? Saya perhatikan, kemudian dari postur tubuh saya perhatiin ya, kemudian dari cara pakaiannya itu terlihatnya kayak orang yang sama sih, bapak-bapak. Tapi sejauh ini hanya satu orang diduga pelakunya atau lebih dari satu, Mbak Mawar? Sejauh ini sih saya melihatnya cuma satu, Pak. Tapi sempat ini nggak, dari pihak keluarga ada yang mengenal nggak dari ciri-ciri fisik tersebut? Kita sih nggak ada, Pak, nggak ada yang mengenal. Tapi nggak tahu ya, abang saya kan kemarin kan
saat dilakukan penyiraman itu kan di depan mata dia sendiri ya Pak ya. Memang saya belum sempat nanya apa dia sempat ngelihat mukanya atau enggak itu. Mbak Mawar, sejauh ini apakah sudah melakukan pelaporan ke pihak kepolisian dan apakah sudah ada respon dari polisi? Saya udah melakukan laporan itu udah 3 kali Pak. Satu kasus saat mobil dipecahkan, itu abang saya laporan ke Polsek. Nah, laporan Polsek ini ada di dalam mobil saat itu. Nah, saat dilakukan bom molotov, jadi laporan Polsek saya ini ikut kebakar. Yang kedua, abang saya laporan ke Polres. Itu pas laporan ke Polres itu surat laporannya ada di abang saya. Cuma saya belum ada tanya di mana posisi laporannya ya. Yang ketiga, saya melakukan pelaporan itu di Polsek. Tapi sejauh ini apa respon dari pihak polisi, Mbak Mawar? Responnya sih terakhir polisi masih ada tektokan sama saya sih. Cuma memang kemarin ada polisi nelfon ke saya, mereka memang belum bisa melakukan panggilan secara resmi karena mereka masih menunggu untuk melakukan BAP oleh abang saya. Gitu. Baik, terima kasih Mbak Mawar atas waktunya bersama kami. Sekali lagi kami turut prihatin dengan kondisi yang terjadi atas kejadian ini.